Menyebalkan sekali. Bukannya bisa dekat dengan suami Amira, aku malah dibuat pincang dan malu di depan umum. Keluh Henny di dalam kamarnya sambil memandangi kakinya yang baru saja diurut. Aku tidak terima dengan semua penghinaan ini. Aku akan membalas semuanya. Gumam Henny lagi merasa kesal. Tunggu. Bukankah suaminya saat sayang pada Amira? Bagaimana perasaannya kalau mengetahui istrinya celaka? Dia pasti akan sangat terpukul dan hancur. Hahaha. Sambung Henny mendadak memikirkan cara untuk membalas perbuatan Amira dan Nicholas yang dianggap mempermalukan dirinya. Sambil tersenyum licik, dia membayangkan keluarga Amira dan Nicholas yang harmonis itu akan hancur dalam satu waktu. Aku akan mengatur strategi. Pagi hari. Mama. Lihatlah. Bukankah ini terlihat sangat enak? Seru Bella yang berlari sambil membawa ponselnya, lalu menunjukkan sebuah gambar mie ramen dalam sebuah mangkok besar yang tertata cantik. Iya, sepertinya memang enak. Bella mau. Tanya Amira. Iya. Tapi aku mau ramen yang dijual di Shibuya, mah. Rengek Bella. Shibuya, Jepang. Astaga. Itu jauh sekali, nak. Di dekat sini juga ada dan rasanya tidak kalah enak. Tolak Amira. Tapi aku mau, mah. Rengek Bella lagi. Sejenak Amira mengamati tingkah anaknya yang benar-benar menurun dengan suaminya. Benar-benar seperti Nicholas versi Sachet. Apa yang terjadi? Kenapa ribut sekali? Seru Nicholas yang baru saja selesai berolahraga. Terlihat masih banyak keringat yang bercucuran di wajah dan lengannya yang terbuka. Bella minta makan ramen, sayang. Ucap Amira sambil berjalan mendekat ke arah Nicholas dengan membawakan handuk kecil. Kenapa kamu tidak mengeringkan tubuhmu di ruangan olahraga, sih? Protes Amira sambil mengelap keringat Nicholas. Karena tidak ada kamu di sana. Ucap Nicholas sembari mencoba mencium Amira dengan mesra, yang segera menghindar. Hush. Ada Bella di sini. Desis Amira cepat. Namun, Bella sudah terlanjur melihat interaksi mamah dan papahnya. Tak ada ekspresi terkejut, canggung atau apapun melihat kemesraan mamah dan papahnya. Itu sudah seperti camilan baginya. Bukannya canggung, Bella justru merasa muak sendiri. Dia sungguh berharap bisa segera besar dan tinggal di luar negeri agar jauh dari pemandangan kemesraan berlebihan papah dan mamahnya. Mamah, bagaimana dengan ramenku? Rengek Bella lagi kembali mengingatkan mamahnya tentang keinginannya. Astaga, ramen. Seru Amira sambil menepuk dahinya sendiri. Sayang, terlalu jauh jika harus ke Shibuya hanya untuk semangkuk ramen. Tambah Amira. Kalau begitu aku akan beli 2 mangkok. Jawab Bella. Bukan begitu maksud mamah. Astaga, bagaimana menjelaskan semua ini? Gumam Amira mulai putus asa. Kemudian melirik ke arah suaminya. Kamu saja yang jelaskan, Nicholas. Nicholas segera mengangguk, lalu mendekat ke arah Bella. Bella mau ramen di Shibuya, kan? Tanya Nicholas setengah membungkuk untuk menyamakan tinggi. Bella hanya mengangguk mantap. Oke. Berangkatlah bersama Ken. Tapi, jangan lupa ajak juga Tante Puput dan Leo. Ujar Nicholas tiba-tiba membuat keputusan yang segera disambut girang oleh Bella. Berbeda dengan Amira yang justru mendelik mendengar keputusan Nicholas. Sayang. Kenapa kamu izinkan Bella pergi? Biarkan dia belajar lebih banyak tentang Jepang. Oh, ada Ken yang akan menjaganya. Jawab Nicholas. Bukannya kamu membutuhkan Ken untuk membantu pekerjaanmu? Tanya Amira. Aku bisa menghandle semuanya sendiri. Aku akan kosongkan semua jadwal hari ini. Ucap Nicholas. Kenapa justru dikosongkan? Tanya Amira. Karena hari ini aku milikmu, sayang. Ucap Nicholas genit sembari mencium pipi Amira dengan cepat. Astaga. Sepertinya lebih baik aku berkemas. Ucap Bella saat melihat tingkah papahnya. Lalu memilih melangkah pergi meninggalkan papah dan mamahnya.
Amira baru saja selesai membantu Bella berkemas. Tidak banyak baju yang dibawakan untuk anaknya itu. Tentu saja karena dia hanya mengizinkan Bella pergi untuk makan ramen saja, lalu kembali pulang setelahnya. Mendadak fokusnya teralihkan saat ponsel miliknya mendadak berbunyi. Ting! Sebuah pesan masuk ke aplikasi hijau. Amira, aku sangat menyesal atas perbuatanku. Apakah kamu sudi memaafkanku? Aku sungguh bertindak bodoh tadi. Sebuah pesan dari Henny. Sejenak Amira mengamati pesan itu dan kembali membacanya berulang. Tumben sekali seorang Henny mau meminta maaf. Apakah dia sudah berubah dan benar-benar menyesal? Gumam Amira. Belum sempat membalas pesan dari Henny. Ponselnya kembali menunjukkan notifikasi masuk. Masih dari nomor yang sama. Henny. Mungkin sikapku terkesan tidak sopan karena aku meminta maaf hanya melalui ponsel. Besar harapanku, kamu mau bertemu denganku di Cafe Blue Sky. Izinkan aku meminta maaf dengan cara yang lebih baik, Mira. Kali ini pesan bernada bujukan. Kali ini Amira sedikit menimbang pesan yang diterimanya. Apakah Henny benar-benar menyesali perbuatannya? Dan ingin meminta maaf? Gumam Amira lagi. Lalu jarinya mulai menekan-nekan layar ponselnya untuk mengetik sesuatu. Baiklah. Mari kita bertemu, tulis Amira yang segera dikirim ke nomor Henny. Syukurlah. Mari bertemu jam 12 saat makan siang. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan segera agar bisa berduaan bersama Amiraku dengan leluasa. Ucap Nicholas dari balik laptop yang sejak tadi pagi menyala. Hari ini dia memang memutuskan untuk bekerja dari rumah saja dan membatalkan semua meeting yang sudah dijadwalkan. Klek. Pintu kamar terbuka, muncul Amira dengan segelas kopi untuk suaminya. Apa bedanya bekerja di rumah dan di kantor? Oh, kamu sama-sama sibuk, kata Amira sambil meletakkan secangkir kopi ke atas meja Nicholas. Bedanya, aku bisa kapan saja melihatmu setiap aku mau. Atau, bagaimana kalau kamu ikut aku saja ke kantor setiap hari? Tanya Nicholas. Astaga, kamu bukan bayi yang butuh babysitter, Nico. Tolak Amira. Tapi aku selalu ingin menjadi bayi setiap kali di dekatmu. Ujar Nicholas sembari tangannya bergerak dengan nakal ke arah Amira. Hish. Kamu ini. Segera selesaikan pekerjaanmu, Nicholas. Aku ingin membantu Mama membuat cake di dapur. Protes Amira. Baiklah. Sebelumnya berikan dulu aku satu kecupan. Paksa Nicholas menggapai tangan Amira dan menariknya hingga terduduk di pangkuan Nicholas. Tak perlu basa-basi, Amira segera memberikan hak Nicholas. Bekerjalah dengan semangat, sayang. Ucap Amira lalu bangkit dari pangkuan suaminya. Tentu saja. Semangatku full tank. Seru Nicholas tersenyum girang. Amira hanya menggelengkan kepalanya lalu berjalan keluar dari kamar yang sementara beralih fungsi jadi tempat kerja Nicholas. Amira berjalan menuju ke sebuah kafe untuk menemui Henny. Namun, Henny tak terlihat di kafe yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Kemana dia? Kenapa tidak ada di sini? Apakah dia belum datang? Tapi ini sudah lebih dari jam yang disepakati, gumam Amira sambil mengedarkan matanya. Bergegas dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Henny. Henny, kamu di mana? Aku sudah di kafe yang kita sepakati. Atau kamu belum datang? Tanya Amira dalam sambungan teleponnya. Astaga, Mira. Aku lupa memberitahu kamu jika aku mengubah tempat yang kita sepakati. Aku ada di kafe sebelah. Tadi kafe itu terlalu penuh. Kamu tidak keberatan kan jika harus berjalan sedikit ke kafe sebelah? Terang Henny. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Tanpa ragu, Amira segera berjalan keluar dari kafe. Menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk menemukan kafe yang dimaksud Henny. Ah, mungkin yang itu. Gumam Amira saat menemukan sebuah kafe tak jauh dari tempatnya.
Tanpa banyak berpikir, Amira segera berjalan menyusuri trotoar untuk sampai ke kafe yang dia tuju. Tanpa dia sadari dari belakangnya terdapat sebuah motor dengan dua pengendara berboncengan mengenakan jaket kulit serba hitam. Bless! Ah! Sebuah tusukan dari sebuah pisau lipat tepat mengenai perut sampingnya dan membuat sedikit robekan di sana. Seketika tubuh Amira terkulai dengan tangan memegangi bagian yang sakit. Darah. Lirih Amira sebelum matanya menjadi gelap. Amira! Teriak Nicholas memanggil nama istrinya dan segera terbangun dari tidurnya. Ya, semua yang terjadi pada Amira hanya mimpi dalam tidur Nicholas. Beberapa menit yang lalu, Nicholas merasa mendadak kepalanya terasa berat dan pusing. Hingga dia memutuskan untuk memejamkan matanya. Tanpa dia sangka, justru mimpi buruk yang dia dapatkan. Memang betul kata orang tua, pamali tidur di pagi hari. Bergegas Nicholas keluar dari kamarnya untuk mencari istrinya demi menenangkan hatinya yang tak karuan. Sementara di tempat berbeda, Amira sedang sibuk menuang tepung dalam wadah mixer yang sedang berputar. Pelan-pelan Amira, ucap Mamah Natasha. Apakah ini masih kurang, Mah? Tepungnya habis. Tanya Amira. Ambillah lemari sana. Tunjuk Natasha ke arah lemari penyimpanan. Tidak ada tepung yang sejenis, Mah. Lapor Amira. Benarkah? Seharusnya masih ada beberapa di gudang stok bahan makanan. Suruh pelayan mengambilkan, Mira. Perintah Natasha. Tidak perlu, Mah. Aku bisa pergi sendiri. Usul Amira. Tidak. Kamu tidak boleh kemanapun sendirian. Aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Teriak Nicholas tiba-tiba muncul di dapur. Nicholas, apa maksudmu? Seru Mamah Natasha bingung, begitu juga dengan Amira yang menatap penuh tanya pada suaminya yang mendadak bertingkah aneh. Aku tidak mau Amiraku kenapa-kenapa, Mah. Dia harus berada di sisiku. Kalau perlu carikan borgol, agar kami tetap saling terikat. Usul Nicholas lagi. Apakah kepalamu baru saja terbentur sesuatu? Tanya Amira sambil mengamati kepala suaminya. Mendadak Nicholas justru memeluk erat tubuh Amira. Aku sangat mengkhawatirkan kamu, sayang. Tolong jangan pergi kemanapun tanpa aku. Aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Aku tidak ingin kehilanganmu. Nicholas. Amira hanya akan pergi ke gudang stok bahan makanan untuk mengambil tepung. Mamah yakin itu tidak akan berbahaya untuknya. Ujar Mamah Natasha menginterupsi obrolan anaknya yang mulai menggelikan baginya. Kenapa tidak suruh Willy saja? Sahut Nicholas menolak usulan Amira. Aku bisa melakukannya sendiri, Nico. Tegas Amira. Baiklah, kalau kamu tetap bersikukuh. Tunggu sebentar, biar aku siapkan beberapa pengawal untuk menjagamu. Kata Nicholas. Nicholas. Kamu pikir di dalam rumah Mama ada semacam teroris atau snipers? Protes Mamah Natasha. Aku hanya ingin yang terbaik untuk istriku. Bela Nicholas. Astaga. Perkara mengambil tepung ke gudang penyimpanan kenapa harus sepanjang ini? Sudahlah, Mira. Temani saja suamimu di dalam kamar dan erami dia. Biar urusan membuat keik Mamah yang handal. Ujar Mamah Natasha mulai jengkel. Amira hanya bisa tersenyum kecut menanggapi perintah Mamah mertuanya. Lalu beralih ke arah Nicholas dengan mendelikkan matanya ke arah Nicholas. Ayo, erami aku, Mira. Ujar Nicholas sambil menaik turunkan kedua alisnya. Di tempat berbeda. Semuanya sudah siap. Ingat aku tidak mau ada kesalahan. Aku sudah membayar kalian mahal. Ucap Henny pada seseorang yang mengenakan jaket kulit hitam dan terlihat beringas. Tenang saja. Kamu bekerja dengan seorang profesional. Jawab laki-laki itu. Baiklah. Aku menunggu hasil kerja kalian. Ujar Henny lagi lalu beranjak pergi meninggalkan laki-laki yang sudah menerima separuh bayarannya dalam sebuah amplop berwarna coklat. Semuanya akan berakhir dengan buruk, Mira. Hidupmu tidak akan lagi sempurna.
Gumam Henny sambil tersenyum licik. Henny mengambil ponselnya untuk mengetik pesan pada Amira. Aku sudah meminta izin pada pihak sekolah agar memiliki waktu lebih banyak untuk mengobrol denganmu, nanti. Aku harap kamu benar-benar datang, Mira. Tentu saja. Aku pasti akan datang. Balas Amira cepat. Siapa? Tanya Nicholas saat melihat istrinya sedang sibuk dengan ponselnya. Henny. Dia mengajak bertemu denganku siang ini, jawab Amira. Henny yang seperti ulat bulu itu. Untuk apa bertemu dengannya? Aku tidak akan mengizinkanmu, sayang. Tolak Nicholas. Aku hanya ingin menghargai itikat baiknya yang ingin meminta maaf, sayang. Bela Amira. Tidak mungkin perempuan berhati serigala seperti dia memiliki itikat baik. Aku yakin, dia justru memiliki rencana buruk untukmu. Tegas Nicholas. Jangan berburuk sangka. Bagaimanapun dia temanku, sayang. Bujuk Amira. Tidak. Aku benar-benar memiliki firasat buruk tentang hal ini. Percayalah dengan insting suami. Tekan Nicholas. Tapi, aku tidak enak jika membatalkan begitu saja ajakannya. Dia bahkan rela izin dari pekerjaannya demi menemuiku. Alasan Amira. Nicholas menghela nafas panjang, inilah satu-satunya sifat yang tidak dia sukai dari istrinya. Terlalu tidak enakan. Baiklah kalau kamu memang memaksa untuk pergi. Biarkan aku ikut bersamamu. Kalau perlu aku akan bawa juga beberapa bodyguard bersama kita. Putus Nicholas. Astaga. Kami hanya akan mengobrol. Tidak lebih dari itu. Protes Amira. Aku tidak peduli. Aku harus ikut. Paksa Nicholas. Amira hanya bisa menghela nafas panjang, mau tidak mau dia memang harus menuruti keinginan suaminya. Siang hari. Jadi di kafe ini kalian sepakat untuk bertemu? Tanya Nicholas saat sudah sampai di depan kafe yang sudah disepakati Henny dan Amira. Ya, Henny pasti sudah menunggu sejak tadi. Kita sangat terlambat, Nico. Seharusnya kamu tidak perlu melakukan hal konyol tadi. Kesal Amira. Bagaimana tidak kesal, saat Amira sudah siap dengan dandanannya. Tapi, Nico justru sibuk memilih celana dalam dengan warna yang tepat menurutnya. Mau pakai warna apapun tidak akan kelihatan, Nico. Itu dipakai di dalam. Kecuali kamu Superman. Seru Amira jengkel. Keduanya segera masuk ke dalam kafe dan melihat ke sekelilingnya. Tidak ada sosok Henny di sana. Mungkin dia sudah pulang. Ayo, kita pulang juga. Kita habiskan waktu kita yang berharga dengan kegiatan yang lebih intim. Ucap Nicholas sambil mendekatkan wajahnya ke Amira. Hish. Kamu ini. Sebentar akan ku telepon Henny dulu. Tolak Amira. Amira sedikit menjauh dari Nicholas untuk menelpon temannya itu. Sementara Nicholas terus mengamati istrinya dengan penuh kekaguman. Sedang mengobrol di telepon saja kamu begitu menarik, Amira. Apalagi dalam situasi yang lebih intim. Ariu. Gumam Nicholas. Dia ada di kafe sebelah. Katanya kafe ini tadi penuh jadi dia pindah ke kafe sebelah. Yuk, kita ke sana. Ajak Amira membuyarkan lamunan Nicholas. Nicholas hanya mengangguk, lalu mengikuti Amira keluar dari kafe. Dek. Mendadak Nicholas merasa sedikit janggal hingga memperlambat langkahnya. Tunggu. Kenapa aku merasa sangat familiar dengan situasi ini? Gumam Nicholas memandangi Amira yang berjalan lebih dulu di depannya. Nicholas sedikit berpikir untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini terlihat seperti pernah terjadi? Tapi, di mana? Nicholas masih berjalan di belakang istrinya, hingga matanya menangkap sebuah motor yang dikendarai oleh dua orang berjaket kulit hitam hendak mendekati Amira. Astaga, ini seperti di mimpiku. Teriak Nicholas segera berlari menyusul istrinya untuk melindungi Amira dari tindak kejahatan yang hendak dilakukan oleh dua berandalan itu. Amira. Teriak Nicholas bersamaan dengan gerakan pembonceng sepeda motor yang meruncingkan pisau ke arah Amira. Serit. Ah! Seru Nicholas. Nicholas.
Teriak Amira panik saat melihat suaminya dilukai tepat di lengannya. Gerakan cepat Nicholas akhirnya mampu melindungi istrinya, tetapi tangannya terluka cukup dalam karena goresan pisau yang dilakukan oleh dua pengendara motor yang melarikan diri itu. Sambil meringis menahan sakit dan tangan yang menekan luka, Nicholas terus mengamati dua pengendara motor itu dan mengingat nomor polisi yang tertera di moto itu. Astaga, Nico, ada banyak darah. Kita harus segera ke rumah sakit, seru Amira. Aku pastikan mereka tidak akan lolos. Gumam Nicholas menatap penuh kebencian ke arah pemotor itu hilang, mengabaikan apa yang dikatakan istrinya.